100.000. Ya. Jadi kayak tulis harganya sih 100.000. Orang masih tertarik dengan harga itu kan, langsung kabar lotnya hanya satu. Itu yang baik. Kalau di Legend kita ada beberapa harga. Nah, dari harga dalam rangka optimalisasi pemanfaatan akses internet, Badan Komunikasi, Teknologi dan Informasi bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai dengan melakukan kegiatan onboarding desa wisata dan potensi wisata lainnya ke dalam platform digitalisasi pariwisata. Kegiatan tersebut berlangsung tanggal 21 Juni sampai 23 Juni 2021 yang bertempat di Aula Evata Ruteng. Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Komunikasi, Teknologi dan Informasi atau BAKTI yang bekerjasama dengan Dispar Manggarai ini dihadiri oleh 42 peserta perwakilan dari desa yang memiliki potensi wisata. Hadir pula dalam kegiatan ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Manggarai. Di depan peserta pelatihan digitalisasi, Kadis Infokom menyampaikan apresiasi kepada peserta yang antusias mengikuti kegiatan ini. Ia menambahkan Pemda Manggarai khususnya Dinas Komunikasi dan Informasi sangat mendukung program ini. Namun ia juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi kendala saat ini, yakni beberapa kecamatan yang masih mengalami persoalan jaringan internet, yakni Kecamatan Lelak, Rahung Utara, Reo, dan juga Weri. Kadis Infokom akan terus berkoordinasi dengan pusat untuk menyelesaikan persoalan ini. Sementara itu, dalam kegiatan ini, peserta juga memaparkan jenis potensi yang ada di wilayahnya, baik potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, dan juga akomodasi. Melalui kegiatan ini, para peserta dilatih memanfaatkan platform digitalisasi Wonderin ID untuk memasarkan potensinya ke dalam dan juga luar negeri. Juga memperkenalkan untuk membuktikan bahwa Menteng itu adalah salah satu wisata sejarah. Kami memiliki data dukung seperti barang peninggalan, peluru, ya, ada peluru juga, ada samurai, ada juga tombak, dan satu lagi ada timbo namanya. Itu barang peninggalan yang modelnya adalah seperti bentuk lingko di Manggarai. Dan dasar pembacaan lingko di Manggarai itu adalah dari timbo itu, di mana bentuk logam itu ada barangnya di sana. Sekarang pun saya minta untuk tunjukkan seperti apa barangnya. Ini adalah peluru, ya. Ini adalah peluru. Julukan dari peluru ini dulu adalah ronca lokal, atau kalau kita tanam pasti tumbuh, kalau kita tembak pasti kena. Dan menurut sejarah bahwa nenek moyang kami namanya Empu Kaca itu tidak bisa ditembak menggunakan peluru, ya, alias kebal. Dia kebal, orangnya kebal, dan itu fungsinya di barang. Di dalam peluru ini ada dua darah, yaitu darah merah dan juga darah putih. Bukan hanya darah orang Indonesia, tetapi darah orang-orang luar negeri ketika zaman perang dulu. Kemudian ada perunggu di sini, itu adalah bahwa nenek moyang kami dulu dia tidak bisa dibakar. Kalau dibakar tidak akan terbakar, ya. Itu salah satu kehebatannya. Nah, kemudian Selain memaparkan potensi wisatanya di desa masing-masing, para peserta juga berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait tata kelola pariwisata. yang besar ini adalah Mosorong. Kalau orang Manggarai sebut. Baik, terima kasih. Ini mungkin satu pertanyaan, satu juga bagi pengalaman, ya. Dari Desa Medan ini. Begini, tadi terkait dengan pertanyaan dari siapa namanya? Siapa? Pertanyaan terkait dengan
potensi persaingan atau penawaran. Jadi ini hanya berbagi pengalaman saja. Jadi saya dulu bekerja di hotel di Jayakarta dan juga di Pramasa Norbits Bali. Jadi untuk kita ketahui bahwa penerapan harga yang kita berikan kepada tamu itu ada istilahnya sistemnya itu upselling teknik ya. Jadi harga itu kita jual dari atas, bukan dari bawah, dari harga paling mahal. Kalaupun dia mau tawar, kita tidak boleh jualnya. Jangan sampai kita terkorak, anggap seperti itu. Nah, makanya model penjualannya itu adalah upselling teknik, jual harga dari atas yang paling mahal. Kalaupun dia mau tawar, kasih yang harga yang jelas ada keuntungannya buat kita. Itu untuk terkait dengan cara penjualan itu, kalaupun ada penawaran dari tamu. Kemudian juga terkait dengan murah dan mahalnya. Dalam tata kelola pariwisata, dalam memberikan pelayanan kepada tamu, bahwa yang kita jual itu adalah pelayanan, bukan soal murah. Saya dulu di Bali, di Tourist Information Center itu, kadang jaraknya itu ada yang 1 meter. Ini konter saya, di sebelahnya konter orang lain. Dia jual paket wisata one day tour dengan harga 350, saya jualnya 500. Nah, tamunya bilang, kok di sebelah 350, di tempat kamu ini 500, padahal programnya sama. Saya bilang, saya bukan jual murah, tapi saya jual pelayanannya. Bagaimanapun caranya supaya tamu itu meyakinkan dengan pelayanan kita, karena yang kita jual itu adalah pelayanan ya. Kemudian Pak Leo, satu pertanyaan saya, dalam platform ini nanti apakah di deskripsi itu kita masuk juga bagaimana situasi atau kondisi infrastruktur menuju potensi yang kita jual? Karena tamu ini kan sangat sensitif ya. Kalau kita promosinya jalannya kondisi bagus, maksudnya di description-nya itu, tetapi ternyata ketika dia datang, faktanya berkata lain. Disinilah terjadi komplain. Nah, untuk itu saya meminta konfirmasi dari Bapak Leo, apakah itu diperbolehkan atau seperti apa, untuk meyakinkan calon tamu-tamu kita ke depannya. Terima kasih. Tepuk tangan. Sementara itu, pemateri dalam kegiatan ini, yakni Bapak Leo Nyoman, juga berharap agar dengan kegiatan ini, potensi wisata di daerah kita bisa dipasarkan ke dalam dan juga luar negeri melalui platform digital Wonderin ID. 100.000. Ya. Jadi kayak tulis harga di situ 100.000. Orang masih tertarik dengan harga itu kan, langsung kepada lotnya hanya 1. Itu dari baik. Kalau di travel agent kita ada berapa harga. Nah, dari harga apa istilahnya fixed price, dari harga break-even point ada, dari harga itu kita naikin 25% atau 30%. Di akhir kegiatan ini, panitia juga membagikan hadiah kepada beberapa peserta yang menurut penilaiannya aktif selama kegiatan digitalisasi pariwisata. Dari Ruteng, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gusti Ganggar, channel YouTube. Salam Wonderful Indonesia, makin cakep digital.